Bapak Ibu ya. Baik, monggo silakan yang di belakang. Izin Pak, yang belakang dulu J. Sebelum paling belakang tadi Pak. Setelah itu berikutnya G. Sabar, masih ada 10 Pak. Masih ada 10 kesempatan. Izin juga menyampaikan nama Pak dan dari kelompok tani mana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Sinten Pak? perkenalkan nama saya Abdul Adim. Pak Abdul? Pak Abdul Adim. Hadim ya Pak? Adim. Adim. Azim. Ajim, monggo Pak Abdul Adim. Ketua Kelompok Tani Batu Langit, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sumeneb, Jawa Timur. Paling timur dari Baik, Madura. terima kasih telah diberikan peluang dan kesempatan untuk diskusi bareng. Yang pertama, ini yang sering kami sampaikan di beberapa forum. Semoga di forum khusus pada sore hari ini ada jawaban yang membuat kami puas. Yang pertama, kami perhatikan di sektor tembakau ini belum ada kegiatan yang jelas di hilirisasinya Pak. Untuk saat ini para petani berjalan sendiri-sendiri. Memang untuk di budidaya itu dikawal, baik itu penyuluh, baik dari kabupaten, bahkan juga dari provinsi kadang turun. Semuanya turun, dari pengendali UPT, Provinsi Jawa Timur juga turun. Akan tetapi ketika sudah di pasca panen, ini bingung. Bisa enggak kita bangkitkan lembaga korporasi di sektor perkebunan tembakau yang ada di Provinsi Jawa Timur? Nah ini serba dilema. Siap enggak? Karena untuk saat ini saya terima aspirasi seperti ini lewat jagongan dengan anak-anak muda petani milenial Pak. Jadi di forum ini kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi gagasan-gagasan inovatif mereka, kami sampaikan di forum ini. Bisa enggak Disbun mengawal? Di sini kan juga ada APTI Jawa Timur, di tiap-tiap kabupaten juga ada. Bisa enggak kita lebih serius sedikit untuk membangun lembaga korporasi di sektor perkebunan tembakau, sehingga apa? Para petani tidak tercerai-berai untuk bagaimana di pasca panennya itu di satu komando, sehingga apa? Nanti pihak pabrikan, gudang di pihak pabrikan hanya koneksinya nanti di lembaga korporasi ini, tersistem, terkomando, terekam dengan baik oleh Disbun Jawa Timur dan APTI yang ada di Jawa Timur ini. Ini yang pertama. Bisa enggak? Relevan enggak? Nah ini yang pertama. Yang kedua, pada forum ini mumpung APTI Provinsi Jawa Timur ada, Ketua APTI Jawa Timur ada enggak di sini? Alhamdulillah. Izin Pak. Ini juga perwakilan dinas juga ada. Nah, kalau memang harga tembakau ini masih kurang memuaskan, walaupun kemarin agak memuaskan, belum sepenuhnya memuaskan tapi agak memuaskan petani. Kalau memang para pengusaha itu, pengusaha-pengusaha pabrikan yang ada tidak mau untuk menaikkan secara signifikan terhadap harga tembakau, bisa enggak kita ekspor langsung, kita buka pasar internasional. Kalau memang APTI bisa memfasilitasi ini, percayakan saja pada APTI Pak, untuk bagaimana APTI bisa mengekspor ke pasar internasional, bukan hanya pasar nasional. Bisa enggak? Ini tantangan. Kami harapkan APTI ini enggak hanya mengawal di budidaya, tapi juga bisa mengawal hilirisasi bahkan sampai go internasional, bukan hanya nasional. Kalau ini nyata-nyata terbukti akan mensejahterakan para petani tembakau Jawa Timur, kenapa enggak untuk maju? Kenapa enggak untuk dikonsep? Kenapa enggak untuk dianggarkan? Kan dana cukai tembakau kan banyak, tinggal dikumpulkan aja APTI Jawa Timur di kabupaten. Petani juga yang berpotensi dipanggil, dinas-dinas kabupaten se-Jawa Timur juga dipanggil. Kalau memang para pengusaha pabrikan tembakau belum serius untuk memberikan harga yang signifikan, kita jual aja, kita buka saja portal pasar internasional.
Karena menurut yang kami dengar, yang kami tahu, para pengusaha pabrikan itu tidak hanya mengolah tembakau kami di pabrik mereka, tapi mereka ekspor ke mancanegara. Kenapa APTI nggak bisa ekspor sendiri aja? Itu yang kedua. Terus yang keempat, tiga. Saya izin menyampaikan penerima demplot tembakau yang ada di Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Pasongsongan, kelompok tani Batu Langit. Kami selalu jagongan dengan anak-anak muda. Bagaimana kegiatan-kegiatan Dispun Jawa Timur yang dikawal oleh APTI ini bisa terekspos oleh masyarakat secara luas. Sehingga dari pengolahan lahan, dari penyiraman, dari pemupukan, dari pengendalian hama, sampai pada panen dan hilirisasi ke gudang, itu kami rekam semuanya dalam bentuk digitalisasi, baik di Facebook, baik di TikTok, bahkan di website, bahkan di YouTube kami, Pak. Ada nggak yang seperti ini di kabupaten lain? Kalau nggak ada, mohon untuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang seperti ini agar semua masyarakat tahu bahwa apa, Dispun betul-betul ada untuk masyarakat petani, bahwa APTI betul-betul ada untuk kepentingan dan kesejahteraan para petani. Jangan ada kegiatan di sudut sana banyak yang nggak tahu apa itu demplot. Kami harapkan demplot ini bukan hanya untuk mensejahterakan ekonomi petani, kami harapkan juga sebagai sarana edukasi pertanian dan perkebunan di sektor pertembakauan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu saja. Yang terakhir, alhamdulillah anak-anak muda di daerah kami telah membuat sebuah serum organik yang kami namakan Organik Sakti. Kenapa? Karena sebagaimana yang kami lihat bahwa untuk pupuk bersubsidi di tembakau nggak ada, sehingga kami melakukan semacam inovasi yang inovatif, solusi yang solutif bersama anak-anak muda untuk membuat sebuah dan menciptakan sebuah serum organik yang luar biasa, dan kami aplikasikan di demplot tembakau yang ada di kelompok tani Batu Langit. Kami harapkan jika memang ternyata ini terbukti, ada fasilitas untuk bisa mengetahui kandungan-kandungan apa saja, karena ini kami nggak ada dana, Pak. Bisa nggak kami dikawal izin legalisasinya nanti, kerjasama dengan petani, Dispun, Dinas Pertanian Kabupaten juga didukung oleh APTI, bagaimana bisa mengawal gagasan-gagasan inovasi para petani muda. Kami harapkan forum ini tidak hanya berjudul untuk petani muda milenial, tapi juga bisa mendukung pemikiran-pemikiran yang milenial dari para petani muda milenial yang ada di Provinsi Jawa Timur. Abdul Azim Yasin, kelompok tani Batu Langit, Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Azim, terima kasih dari Ketua Kelompok Tani Batu Langit, Sumeneb, Madura. Monggo silakan Prof, boleh dibantu untuk bisa menanggapi beberapa statement terkait yang sudah disampaikan oleh beliau. Monggo dari Profesor Jayadi. Terima kasih Pak Abdul. Pertama tentang lembaga korporasi yang tersistem, terutama pada hilirisasi. Ini tantangannya cukup banyak Pak Abdul. Pak Abdul. Ya, jadi untuk buat... Sebentar, izin Pak, sebenarnya sudah dikasih hadiah sudah ya? Sampun, oh ya sudah. Monggo Pak, berkenan duduk Pak. Usulan untuk lembaga korporasi yang tersistem, yang mengatur sampai apa ya, hilirisasi perdagangan gitu, banyak tantangan. Bapak perlu dipertimbangkan tentang permintaan pasar. Bisa nggak petani tembakau Sumeneb memenuhi permintaan industri tembakau yang varietas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri itu? Artinya kemudian varietas itu juga menentukan keberhasilan dalam korporasi yang tersistem itu. Kedua, bisa nggak petani menghasilkan tembakau yang benar-benar katakanlah contoh yang kematangannya bisa seragam.
Itu dari sisi varietas, dari sisi dan processingnya. Jadi hilirisasi ini perlu tantangan yang cukup berat untuk menciptakan yang sesuai dengan usulan Pak Abdul. Karena ya itu tadi, semua ditentukan oleh kebutuhan pasar. Juga tentang tembakau untuk pasar ekspor. Bapak ketahui bahwa sebagian besar jenis tembakau yang ditanam di Indonesia itu sebagian besar untuk rokok kretek dan tingwit. Rokok kretek itu hanya diproduksi di Indonesia. Sedangkan di perdagangan internasional yang diperjualbelikan adalah tembakau cerutu, tembakau Virginia yang masih banyak kita impor itu, kemudian tembakau Burley, Orient, dan sayangnya negara lain belum membutuhkan tembakau yang untuk jenis rokok kretek ini. Jadi untuk diekspor juga memerlukan pertimbangan kebutuhan pasar. Syukur-syukur Sumeneb nanti bisa mengembangkan tembakau Virginia yang memang untuk kebutuhan pasar ekspor itu. Demplot sehingga diekspos setiap kegiatan itu harusnya memang begitu Pak Abdul. Jadi kegiatan pengolahan tanah itu ada dokumentasi digitalnya sehingga keberhasilan itu benar-benar terdokumentasi nanti sehingga bisa ditularkan ke daerah lain begitu. Pak, ini info bagus, ada serum organik yang ternyata bisa efektif untuk tembakau dan ini perlu dibuktikan secara ilmiah. Tentunya kami siap mengawal Pak Abdul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh ditambahkan Prof. Susinggi? Kalau tadi dari Bapak Abdul Adib itu saya kira sebaiknya koordinasi dengan Ketua APTI Pak Hani ya, Pak siapa namanya? Pak Mudi. Di situ Pak, jadi koordinasi di situ supaya nanti ada organisasi asosiasi profesi ini dari petani ya. Petani nanti bisa komunikatif, nanti dari Bapak Ketua APTI itu nanti akan koordinasi dengan pemerintah daerah gitu. Kalau saya tidak ada aksesnya ke sana ya. Mungkin Pak ini karena sering diundang dari Prof Jayati, sering diundang dari provinsi bisa memberi masukan yang lebih bagus di sana. Kalau perguruan tinggi nanti lebih banyak ke tadi, jadi inovasi teknologi yang bisa dimanfaatkan itu mungkin bisa kami sampaikan nanti dengan intensif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Adem ya. Jadi nanti kita bisa berbincang kembali dengan beberapa arahan dan beberapa masukan. Semoga menjadi hal yang nanti bisa kita kembangkan bersama. Begitu ya Pak Abdul Adem. Baik, terima kasih. Kita akan beralih ke apa yang disampaikan Mas Abdul Adem. Jadi saya senang gaya bicara Mas Adem ini meledak-ledak. Semangat, ya ciri khas anak muda Gen Z itu kan seperti itu. Ya. Dari beberapa hal yang disampaikan Mas Adem ini memang semuanya menjadi keinginan kita ya, terkait dengan yang pertama tadi ada hilirisasi tembakau di sektor hilir. Bagaimana kalau kita berbicara tentang hilirisasi berarti kita harus merubah sistem pasar tembakau yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi pekerjaan yang luar biasa sulit tatkala kita punya asosiasi yang katakan masih belum punya apa-apa. Saya ingin sebetulnya belajar dari Brasil. Brasil itu sudah punya yang namanya UNBRA dan mereka juga sudah mempunyai aset yang jumlahnya tidak miliar tetapi triliun. Nah, tetapi secara regulasi pemerintah di Brasil juga di Korea itu sangat pro dengan petani. Artinya bagaimana pemerintah menciptakan tidak hanya dari hulu sampai dengan hilir, ini semuanya tertata. Nah, di Indonesia karena pasar tembakau kita adalah pasar bebas, sebebas-bebasnya. Ya ini yang menjadi kendala, termasuk yang disampaikan oleh Prof Jayati tadi, kita sudah
punya rancangan peraturan daerah di sana. Di sana juga nanti kalau memang peraturan daerah ini disahkan, paling tidak itu akan mengatur bagaimana pasar tembakau di Jawa Timur ini ditata. Nah, saya sangat setuju sebetulnya kalau memang ada hilirisasi. Hilirisasi ini tidak sederhana, tidak mudah. Karena apa? Semua orang di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia ini bisa bagaimana berbisnis tembakau. Kalau sekarang mungkin yang perlu kita pikirkan adalah saat ini ada yang namanya ekstrak tembakau atau nikotin cair. Ini peluang kita yang harus kita tangkap. Ini kalau tadi Pak Tek menyampaikan tidak ada dalam kamus Pak Tek itu berbisnis tembakau itu rugi. Walaupun dalam kondisi anomali iklim Pak Tek tetap untung. Nah, di ekstrak ini sebetulnya di sana tidak membutuhkan tembakau yang mahal. Tetapi yang tadi yang tembakau pucuk tadi itu yang cukup diekstrak menjadi nikotin cair dan ini kebutuhannya sangat luar biasa. Saya kira ini potensi yang harus kita kembangkan bersama Mas Adim kalau tadi sudah bisa membuat serum, kenapa tidak dilanjutkan dengan membuat yang namanya ekstrak nikotin. Ini pasarnya luar biasa. Ya, pasarnya luar biasa sehingga siapapun nanti tidak hanya korporasi, tidak hanya individu, dari kelompok tani, asosiasi, siapapun yang mau bergerak ke sana, saya kira potensi itu akan ada. Nah, yang kedua terkait dengan pasar ekspor tadi, paling tidak saya sudah sampaikan bahwa saat ini yang paling ngetren adalah ekstrak nikotin. Mungkin saya kira itu yang mungkin bisa menambah apa yang disampaikan Mas Adim tadi. Memang apa yang diharapkan oleh petani, kemakmuran itu nomor satu. Saya kira itu, dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Mahmudi, Ketua APTI Jatim. Semoga bisa memberikan sebuah jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan ya.